memberikan CD pengajaran seperti ini, Rahasia Pikiran Allah tentang Anda. Setiap bulannya kami akan berikan DVD gratis pengajaran-pengajaran untuk Anda. Pemirsa, kita berlanjut ke kisah berikutnya. Kadang kita berpikir bagaimana bisa ya tawuran yang mencelakakan orang lain, bahkan mencelakakan diri sendiri bisa menjadi sebuah hobi. Tawuran, kenapa tidak? Itu adalah bagian dalam pikiran seorang jagoan jalanan bernama Jamrano. Kita saksikan kisahnya berikut ini. Ntar dulu gue ceritain dulu ini, gue samperin nih sampai sana gue diayain. Setiap orang pasti ingin punya seorang ayah, khususnya ayah kan pelindung gitu ya, bisa. Jadi kalau sama-sama laki-laki bisa deket, jadi kalau udah dewasa bisa diajak sharing gitu ya. Dan saya tidak pernah temukan itu pada sosok papa. Saya mengalami kadang-kadang iri dengan orang lain gitu ya, maksudnya kok mereka bisa dekat sama papanya, bisa jalan, bisa pergi kemana-mana gitu ya. Saya bisa dibilang hampir tidak pernah. Bapak saya punya kesukaan yang mungkin negatif gitu ya. Kalau saya salah gitu, saya sering dipukul. Bahkan kadang-kala saya tidak salah pun saya dipukul. Misalnya bapak saya kalau pulang misalnya punya banyak masalah mungkin di kantor dan dia kembali ke rumah, terus kadang-kadang permasalahan itu dia lampiaskan mungkin ke anak-anak. Dipukulin bapak saya pakai gesper gitu ya. Bapak saya juga punya kabel gitu, kabel-kabel yang besar gitu kan, kita dipukulin gitu ya. Dan itu sering kali terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya seharusnya tidak diperlakukan ayah kepada seorang anaknya gitu ya. Tapi itu yang saya terima dari papa saya. Pukulan demi pukulan terus-menerus diterima Rano dari sang ayah selama bertahun-tahun. Kasih sayang yang seharusnya diterima dari sang ayah hanyalah impian belaka. Saya diperlakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya atau dipukul dan sebagainya, saya nggak bisa melawan dong gitu ya. Terus saya tidak bisa melawan, saya nggak bisa buat apa-apa gitu ya. Tapi dari situ akhirnya merasa benci sampai ingin membunuh. Suatu hari kalau saya besar, saya kuat, saya mampu, saya bisa lawan papa dan saya bisa bunuh papa. Tekanan dari sang ayah yang diterimanya sejak ia kecil membentuk pribadi Rano menjadi seorang pemuda yang keras dan memberontak. Minuman keras dan obat-obatan terlarang pun menjadi konsumsinya sehari-hari. Masuk SMP saya mulai pakai obat-obatan, BK gitu ya, Lipa, Megadon. Terus masuk ke STM mulai pakai ganja. Lu pade, incar anak buahnya, biar gue pimpinannya, gue matiin tubuhnya. Oke? Tidak berhenti sampai di situ, Rano bersama teman-temannya mulai melakukan kegiatan anarki yang mematikan. Saya ya mulai terlibat tawuran. Karena sepanjang jalan kita mau sekolah itu kan pasti ada musuh-musuhnya. Kadang-kala kalau kita tawuran itu dari perjalanan camp kita, tempat kita sampai ke sekolah tuh bisa 1, 2, 3 kali tawuran kadang-kadang. Dan sering kali kalau saya tawuran saya maju gitu ya, biasanya saya kadang-kadang menjadi barisan yang paling depan. Namun Rano masih belum bisa melupakan kepahitan masa lalunya. Dendam terhadap sang ayah masih membara di hatinya. Waktu STM saya coba sering berpikir gitu. Saya kira ada gak kesempatan gitu untuk bisa melawan gitu ya. Kalau bisa ya mungkin bisa membunuh papa saya. Mungkin saya lihat endingnya adalah kalau saya lihat papa saya mukul mama saya di depan saya pasti akan belain mama saya. Pasti saya akan lawan papa saya. Akan tetapi, sebelum kesempatan itu tiba, di dalam sebuah tawuran berdarah, Rano melukai anak jawara kampung. Para warga setempat yang tidak terima berusaha untuk menuntut balas. Saya tahu udah pasti ini kejadiannya mereka akan balas dendam. Singkat cerita pas mobil saya itu dihentikan. Kejadian diberhentikan, gitu mereka warga ini marah minta supaya supir turun. Gitu. Karena mereka mau masuk, itu mencari pelakunya. Kalau pelakunya kena, udah pasti saya dibunuh dong. Jadi ada 2 kondisinya waktu itu. Supirnya diancam sama warga supaya turun. Saya mengancam supirnya untuk jalan. Kalau tidak, saya celurit. Dia nginjek gasnya kenceng-kenceng, dia jalan. Lolos dari kematian,
membuat Rano mulai memikirkan hidup dan masa depannya. Saya tahu hidup hanya satu kali dan mati setelah itu. Kondisi saya waktu itu, saya punya pemikiran kalau nggak saya mati muda-muda, saya mendekam lama di penjara. Saya udah nggak pikir untuk masa depan. Jadi saya itu udah bosan sama hidup ini. Ada rasa kepikiran pengen bunuh diri waktu itu. Tapi saya tidak lakukan itu karena saya tahu kalau saya bunuh diri bukan jalan yang terbaik, saya pasti mati, masuk neraka gitu ya. Hidup saya seperti masuk dalam satu lubang. Itu kecil, dalam, kotor, bau. Yang saya nggak bisa keluar. Dan saya ingin keluar. Jadi saya pernah renung itu sampai saya nangis. Kalau sampai ada seseorang atau siapa gitu orang-orang yang bisa mengangkat saya dari tempat ini, dari lubang ini, saya akan ikut dia. Di tengah usahanya untuk mencari arti hidup, Rano bertemu dengan seorang kerabatnya yang berkunjung ke Jakarta. Melalui kerabatnya inilah, Rano mengikuti sebuah persekutuan doa. Dan di sanalah, Rano merasakan perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Saya sadar gitu ya, bahwa saya orang berdosa dan Tuhan ampuni saya. Saya hancur hati, saya nangis habis-habisan di situ. Saya Tuhan ingetin semua kejadian masa lalu saya. Tuhan, saya minta ampun semuanya. Saya juga ucapin saya ampuni orang keluarga saya ampuni papa saya, disampuni semuanya. Dan situ saya rasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya nggak pernah ngerasain di dalam hati saya sesuatu yang damai sejahtera gitu. Jadi kayak lepas, kayak sesuatu terikat itu lepas gitu ya. Terus kedamaian yang saya nggak pernah dapetin itu saya rasakan pada waktu itu. Pertobatan Rano membawa perubahan yang total dalam dirinya. Akan tetapi, kerinduannya adalah untuk merasakan kasih sayang seorang ayah. Rano terus berdoa dengan tiada henti-hentinya agar Tuhan melunakkan kekerasan hati ayahnya. Saya tahu doa saya akan membuat hati papa saya hancur atau lunak gitu ya. Tanggal 6 Januari tahun 2003, papa saya sakit stroke. Di tengah ketidakberdayaan dan keputusasaan sang ayah, Rano mengutarakan isi hatinya yang paling dalam. Saya ngobrol sama papa. Papa langsung nangis. Saya ajak ngobrol, kenapa Pak? Ketika saya cerita kenapa Pak itu, papa saya ada cerita semua tentang masa lalunya. Di situ juga saya cerita juga sama papa saya pengen bunuh papa. Papa saya dengar cerita itu dan dia nangis, kita sama-sama nangis gitu sama papa. Terus kita pelukan sama-sama dan mungkin itu pertama kali saya peluk papa. Terus saya doain, ya saya di situ ngalamin pemulihan sama papa. Jadi pemulihan yang luar biasa. Hubungan ayah dan anak yang terputus selama kurang lebih 10 tahun akhirnya dipulihkan. Walaupun pada akhirnya sang ayah harus menyerah dengan penyakitnya, kenangan indah sesaat yang mereka lewati bersama tetap membekas di dalam hati Rano dan tidak akan pernah terlupakan sampai selamanya. Jadi saya tahu setelah saya terima Tuhan, saya tahu saya punya masa depan dalam hidup. Saya belajar untuk hidup saya adalah milik Tuhan dan saya serahkan ini untuk Tuhan dan saya mau Tuhan mau pakai saya seperti apa yang Tuhan mau. Saya tahu di sini Tuhan sudah terima saya, Tuhan mengasihi saya, sedikit melihat kasih dari teman-teman dan semuanya, dan saya mulai melihat ada cahaya terang, ada pengharapan dalam hidup.